Bab 1205, seharusnya dengar dia. Di dalam sebuah gunung kuno, Mu Bei sedang mencari tanah berharga partikel 8 dimensi dan sumber jalan. Tiba-tiba ia berhenti melangkah, lalu menoleh ke arah tanah gersang utara jauh. Ia samar-samar bisa merasakan, dari sana meledak keluar aura ganas yang menggila. Dalam sekejap ia paham, pusaran ruang itu sudah dibuka. Bahaya besar di baliknya telah keluar. Sekelompok idiot, ia mengomentari enteng. Hei Qilin berkata, banyak orang itu, sebelum kepalanya dibenturkan ke tembok, tidak akan mau berbalik. Sangat normal. Mu Bei tertawa, memang. Ia kembali melanjutkan pencarian tanah berharga partikel 8 dimensi. Sekaligus mencari sumber dao. Tanah gersang utara jauh. Para kuat dari tanah suci panik mundur dan segera menarik diri kembali ke tanah suci masing-masing. Mereka memang sudah mundur. Tapi makhluk-makhluk aneh yang menerobos keluar dari tanah gersang utara jauh malah makin banyak. Makhluk-makhluk aneh ini tak peduli tekanan langit berbintang. Mereka membanjiri satu demi satu bintang. Setiap kali melihat makhluk hidup, mereka langsung menerkam. Setiap makhluk yang tergigit dan belum mati total, segera berubah menjadi makhluk aneh. Dalam sekejap, alam semesta pertama 8 dimensi jatuh ke dalam kekacauan besar. Hanya dalam satu hari, ratusan juta makhluk mati tragis. Tak terhitung keluarga dan sekte hancur. Tanah klan berubah menjadi sarang makhluk-makhluk aneh itu. Dan tren itu masih terus menyebar. Makhluk-makhluk aneh itu seperti belalang lewat, menyerbu ke alam semesta lain di 8 dimensi. Tak lama kemudian, alam-alam semesta di sekitarnya ikut celaka. Tak terhitung orang ketakutan. Tak terhitung orang mati mengenaskan. Tak terhitung orang terusir dari rumah, lari pontang-panting. Dalam waktu singkat, rasa panik menyelimuti seluruh 8 dimensi. 3 tanah suci besar begitu mendapat kabar perkembangan situasi yang buruk sampai titik ekstrim, para kuat tingkat tinggi mereka semua berwajah amat jelek. Mereka semula mengira yang dibuka adalah kesempatan langka sepanjang masa. Tak menyangka yang mereka buka justru kotak bencana. Seharusnya kita dengar dia. Seharusnya dengar dia. Dia jelas-jelas sudah bilang dengan sangat jelas. Para kuat tanah suci menyesal tanpa batas. Padahal Mu Bei sudah mati-matian menghalangi. Ia sudah menyegel sumber bencana itu. Namun mereka tetap saja tidak percaya pada Mu Bei, dan malah memaksa Mu Bei mencabut segel tersebut membuat seluruh delanan dimensi jatuh ke dalam malapetaka. Malapetaka. Ini benar-benar malapetaka. Bagaimana ini? Sekarang kita harus bagaimana? Menurut tren ini, seluruh 8 dimensi akan jatuh dan menjadi taman bermain makhluk-makhluk aneh itu. Kalau terus begini, peradaban 8 dimensi akan runtuh dan terputus. Kami para tanah suci akan menjadi orang berdosa. Menjadi pendosa sepanjang masa dalam sejarah 8 dimensi. Para petinggi tanah suci terasa sesak sampai puncak. Lalu para kuat itu teringat pada Liu Ao. Bajingan dari tanah suci Dongtian itu harus menanggung sebagian besar tanggung jawab. Tanah suci Dongtian, mereka harus menanggung sebagian besar tanggung jawab. Para kuat itu marah. Pembukaan pusaran bencana kali ini, sebagian besar adalah karena dorongan Liu Ao. Tanah suci gua surga. Tuan suci gua surga menatap Liu Ao. Kedua tangannya mengepal erat. Ia nyaris ingin menepuk mati orang itu saat itu juga. Ini yang kamu sebut kesempatan langka sepanjang masa. Karena kamu, tanah suci Dongtian kita pasti akan dicemooh sepanjang zaman. Dicemooh sepanjang zaman. Ia mengaum marah pada Liu Ao. Wajah Liu Ao pucat. Ia menunduk, tak berani bicara. Seorang pria paruh baya datang melapor. Situasi semakin memburuk. Banyak bintang sudah berubah menjadi bintang mati, dikuasai makhluk-makhluk aneh itu sebagai sarang. Seorang tetua berkata,
Tanah suci Dongtian kita punya formasi agung tak tertandingi yang melindungi. Menjaga keamanan tidak sulit. Sekarang, pertama kita harus mencari cara menghadapi makhluk-makhluk aneh itu. Kedua, sebisa mungkin menjaga nama baik tanah suci. Tuan Suci Dongtian mengaum marah padanya, menjaga. Menjaga bagaimana? Seluruh 8 dimensi tahu, pembukaan pusaran ruang itu terutama didorong oleh tanah suci Dongtian kita. Bagaimana mau dijaga? Semua orang terdiam. Saat itu, Liu Ao mengangkat tangan, Tuan Suci, aku punya satu cara. Tuan Suci Gua Surga menatapnya tajam. Liu Ao berkata hati-hati, masih harus memanfaatkan opini publik. Kita sebarkan kabar keluar. Katakan saja bahwa Mu Bei sebenarnya tahu bahaya besar di balik pusaran itu, tapi sengaja tidak menjelaskan secara rinci. Terakhir, meski tahu membuka pusaran itu akan menimbulkan malapetaka, dia tetap memberikan kekuatan untuk membuka segel kepada kita. Lalu kita lempar tanggung jawab utama ke pundaknya. Tuan Suci Gua Surga menatapnya. Liu Ao melanjutkan, kebanyakan orang hanya butuh tempat untuk melampiaskan emosi. Mereka tidak akan benar-benar memikirkan ini salah siapa. Mereka tidak akan sungguh-sungguh menilai siapa benar siapa salah. Tetua Agung berkata, untuk sementara hanya ini yang bisa kita lakukan. Cara ini seharusnya bisa cukup menjaga nama baik tanah suci. Kalau tidak, mungkin akan ada banyak orang mengepung tanah suci Dongtian kita untuk membuat keributan. Saat itu akan sangat merepotkan. Wajah Tuan Suci Gua Surga menggelan. Ia menoleh ke Liu Ao dan membentak, pergi lakukan. Liu Ao buru-buru pergi. Tak lama kemudian, sebuah kabar menyebar di dunia kultivasi. Disebutkan bahwa Mu Bei jelas-jelas tahu ada bahaya besar di balik pusaran ruang itu, tapi tidak mau menjelaskannya secara rinci. Ia tahu membuka pusaran itu akan mendatangkan malapetaka, namun dengan seenaknya tetap menyerahkan kunci pemecah segel, sehingga tak terhitung makhluk aneh lahir ke dunia. Dalam sekejap, dunia kultivasi murka. Sudah tahu ada bahaya besar, kenapa tidak menjelaskan secara rinci? Sudah tahu membuka segel akan mendatangkan malapetaka, kenapa masih memberikan kunci pemecah segel? Kenapa? Sebenarnya apa yang dia pikirkan? Hidupnya tidak berjalan lancar, jadi sengaja balas dendam pada seluruh dunia. Terkutuk. Mu Bei ini terlalu keterlaluan. Terkutuk. Masa berang. Gejolak seperti ini terus menyebar. Kebencian dan permusuhan dunia kultivasi terhadap Mu Bei kian menebal. Suara tudingan dan caci maki bergulung, satu ombak mengalahkan ombak berikutnya. Saat ini, di sebuah jajaran pegunungan abadi kuno, Mu Bei menemukan segumpal sumber jalan. Kekuatan keseluruhannya meningkat pesat satu tingkat. Ia tersenyum lalu berjalan keluar dari pegunungan. Baru saja ia melangkah keluar, beberapa makhluk aneh dengan tubuh membusuk tiba-tiba muncul dan menerkamnya dengan ganas. Mu Bei mengafunkan tangannya sembarangan. Sekilas kilatan ki pedang keemasan menyapu lewat, menebas makhluk-makhluk aneh itu hingga hancur berkeping-keping. Menatap makhluk-makhluk aneh itu, matanya sedikit bergetar. Jenis makhluk aneh seperti ini bukan pertama kali ia lihat. Di beberapa tempat di 4 dimensi, juga di kota mati Pulau Labirin, ia pernah melihat makhluk-makhluk seperti ini. Detik berikutnya, ia tiba-tiba teringat sesuatu, jangan-jangan makhluk-makhluk aneh ini muncul dari balik pusaran itu. Sebelumnya, di 8 dimensi tidak pernah ada makhluk aneh seperti ini. Namun setelah tanah suci membuka pusaran ruang itu, makhluk-makhluk ini tiba-tiba bermunculan. Pasti ada hubungannya dengan pusaran ruang itu. Ia terdiam sejenak, lalu meninggalkan tempat itu. Ia bersiap pergi melihat keadaan di Sekte Daoyan, Paviliun Wanyuan, dan Akademi 9 Kutub. Meskipun ia sudah menyuruh mereka menyiapkan pertahanan, namun sekarang, dengan begitu banyak makhluk aneh tiba-tiba muncul, ia tetap merasa tidak tenang. Tak lama kemudian,
ia lebih dulu kembali ke sekte pengembangan Tao. Sui Duoduo dan Ke Zhengfan sama sekali tidak apa-apa. Ia tersenyum lega. Baru saja hendak mengatakan sesuatu pada keduanya, sekumpulan besar orang tiba-tiba mengepung luar sekte Daoyan. Lebih dari 1000 orang. Begitu tiba di sana, orang-orang itu langsung melihat Mu Bei. Semua menatap Mu Bei dengan kebencian dan amarah. Mu Bei, kamu Mu Bei, kan? Memang kamu sudah tahu di balik pusaran ruang itu ada bahaya besar, tapi kamu tidak menjelaskan secara rinci kepada 3 tanah suci. Sudah tahu membukanya akan mendatangkan malapetaka, tapi kamu tetap memberikan kunci pemecah segel kepada mereka, sehingga tak terhitung makhluk buas menerobos keluar. Sebenarnya apa niatmu? Lihat sendiri sekarang 8 dimensi jadi apa? Karena kamu seorang, tak terhitung bintang dan wilayah bintang berubah menjadi taman bermain makhluk buas. Tak terhitung orang mati mengenaskan, tak terhitung orang terusir dari rumah. Pendosa. Kamu pendosa. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Seumur hidupmu, anak cucumu, semua harus bertanggung jawab atas ini. Orang-orang itu mengaum marah pada Mu Bei. Bab 1206, pergi bunuh orang dulu. Mu Bei menatap orang-orang itu. Belum sempat ia bicara, Sui Duoduo sudah lebih dulu membentak mereka, kalian ini sakit apa sih? Sebelumnya senior kakakku sudah berkali-kali bilang di sana ada bahaya besar. Kalian yang memaksa seniorku membuka, menuduh seniorku punya hati yang tidak bersih, mau memonopoli kesempatan di sana. Seniorku dipaksa kalian sampai tidak punya pilihan, terpaksa memakai ilmu membuka untuk kalian. Sekarang kalian malah menyalahkan seniorku. Kalian ini masih punya muka atau tidak? Ia menunjuk semua orang dengan marah, kalian yang berdosa. Kalian para idiot inilah yang mencelakakan seluruh 8 dimensi. Kalau aku jadi kalian, sudah lama bunuh diri untuk menebus dosa. Masih punya muka lari ke sini buat ribut. Wajah orang-orang itu seketika memerah. Mereka bungkam, tidak tahu harus menjawab apa. Saat itu, dari tengah kerumunan tiba-tiba terdengar sebuah suara, kami waktu itu memang tidak tahu keadaannya, bagaimana bisa menyalahkan kami? Yang tidak tahu tidak bersalah. Lalu dia jelas sangat tahu. Kalau dia sangat jelas bahwa membuka tempat itu akan mendatangkan bencana besar, saat menghadapi pertanyaan seharusnya dia tidak boleh goyah. Kalau dia tidak goyah dan bersikukuh tidak membuka tempat itu, mana mungkin muncul bencana seperti sekarang ini. Pada akhirnya tetap saja salah ada di dia. Begitu suara itu keluar, kerumunan kembali ribut. Benar. Dia sudah tahu membuka tempat itu akan menyeret 8 dimensi ke dalam bencana, tapi masih memakai ilmu untuk membukanya. Jelas dia sengaja menarik bencana itu masuk ke 8 dimensi. Pendosa. Dia itu pendosa. Pendosa seluruh 8 dimensi. Satu klanku dibinasakan olehnya sampai tinggal aku seorang. Semua salah dia, semua salah dia. Orang-orang itu marah bukan main. Banyak yang wajahnya dipenuhi kebencian dan dendam. Sui Duoduo dan Ke Zhengfan sampai hampir meledak karena kesal. Sui Duoduo baru hendak bicara lagi, Mu Bei menahan lengannya, biar aku. Ia maju selangkah. Semua orang menatapnya dengan penuh amarah, baru hendak membuka mulut, Mu Bei sudah mengeluarkan pedang Zuji dan menebas. Satu tebasan itu, ki pedang emas bergulung seperti ombak raksasa menyapu ke arah kerumunan. Sekejap saja sudah tiba. Pupu-pupu. Darah menyembur. Sekelompok orang paling depan langsung hancur lebur dan tewas mengenaskan di tempat. Sui Duoduo dan Ke Zhengfan tertegun. Sama sekali tidak menyangka Mu Bei akan langsung turun tangan membunuh orang. Sesaat kemudian, Sui Duoduo mengepalkan kedua tangan dan berseru, "Senior, bagus bunuh mereka." Barusan ia masih berusaha bicara baik-baik dengan mereka. Tapi orang-orang ini sama sekali tidak mau pakai logika, sampai membuatnya naik darah.
Sekarang, Mu Bei tidak buang-buang waktu bicara dengan mereka. Langsung mengayun pedang membantai. Baru sekarang ia sadar, setelah satu kali pembantaian ini, hatinya justru terasa jauh lebih lega. Sangat puas. Sementara itu, kelompok orang di luar sekte Daoyan semua berubah wajah. Mereka mundur beberapa langkah dengan panik, kaget sekaligus marah. Salah satu orang menunjuk Mu Bei sambil berteriak, Kamu berani membunuh orang. Tidak bisa menang debat lalu membunuh. Kamu." Sebelum kalimatnya selesai, seberkas ki pedang emas langsung menembus di antara alisnya, menyeret tubuhnya terbang melintang puluhan zang jauhnya. Seketika itu juga, semua orang merinding ketakutan. "Pergi. Kita pergi. Sebar ke seluruh dunia apa yang sudah dia lakukan." Mereka serentak berbalik hendak kabur. Namun, begitu baru bergerak, ruang di sekeliling sudah disegel oleh lapisan inten pedang. Lalu, bilah-bilah ki pedang emas dalam jumlah besar menggulung ke arah mereka. Orang-orang ini seketika ketakutan setengah mati, mengerahkan seluruh kekuatan untuk bertahan. Sayangnya, dengan kekuatan Mu Bei sekarang betapa mengerikannya dia. Mana mungkin peranakan kecil seperti mereka bisa menahan. Dimanapun ki pedang emas lewat, kepala-kepala langsung berterbangan, jiwa-jiwa hancur berkeping. "Ah, berhenti. Kamu. Ah." Jeritan memilukan terdengar tanpa henti. Dalam sekejap, lebih dari 1.000 orang yang mengepung di luar sekte Daoyan tinggal satu orang yang masih hidup. Orang ini mengenakan jubah pendek abu-abu, tergeletak di genangan darah, tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Mu Bei muncul di hadapannya, "Siapa yang menyuruh kalian datang?" Orang ini memang sengaja ia sisakan. Barusan saat lebih dari 1.000 orang itu serempak mencacinya, orang ini jelas berperan mengompori. Di belakangnya pasti ada yang menghasut. Pria berjubah pendek itu menjawab dengan suara bergetar ketakutan, "Kalau kamu tidak bunuh aku akan bilang." Mu Bei langsung mengeluarkan selembar jimat pembuat darah mendidih. "Ah!" Pria berjubah pendek itu menjerit memilukan. Di wajahnya cepat muncul bintik-bintik darah yang rapat, tubuhnya membusuk dan mengucurkan darah dengan cepat. Aku bilang, itu Liu Ao. Liu Ao dari Tanah Suci Dongtian. Dia ingin menjaga nama Tanah Suci Dongtian. Jadi dia mengarahkan opini publik, memindahkan semua kesalahan ke kamu. Ah!" Ia berteriak sambil terus menjerit kesakitan. Mu Bei mengibaskan pedang. Satu tebasan memotong setengah kepalanya dan memecah belah jiwanya. Setelah mengambil semua cincin penyimpanan mereka, ia berkata pada Ke Zheng Fan dan Sui Duoduo, ketua sekte junior 8 dimensi sekarang sangat kacau. Kalian berdua hati-hati. Paling baik cari tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan menarik diri dari dunia. Ia melayang di udara, melangkah menuju Tanah Suci Dongtian. Baru berjalan tidak terlalu jauh, sekelompok kultivator yang sedang kabur melintas. Begitu melihatnya, mereka langsung mengenalinya, dan seketika semuanya menjadi marah. "Mu Bei, kamulah yang mencelakakan seluruh 8 dimensi sampai jatuh dalam bencana. Pendosa, dasar pendosa." Mereka berteriak ke arahnya. Mu Bei tidak menjawab. Ia langsung mengayunkan pedang. Sehamparan ki pedang emas seketika menyelimuti mereka. Pupu-pupu. Kepala-kepala berterbangan satu persatu, jiwa mereka pun ikut hancur. Setelah mengumpulkan cincin-cincin penyimpanan mereka, ia tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun dan terus melangkah menuju Tanah Suci Dongtian. Tanah Suci Dongtian. Aula Agung. Sang Tuan Dongtian dan beberapa tetua sedang berkumpul. Makhluk-makhluk itu menyebar makin jauh. Saat ini sudah ratusan alam semesta yang terdampak, dan lajunya sulit dikendalikan. Satu-satunya hal yang masih lumayan bisa disyukuri, seperti yang Liu Ao katakan sebelumnya, sekarang tidak ada orang di dunia kultivasi yang menyalahkan kita.
Semua orang sedang mencaci Mu Bei. Ini bisa dibilang keberuntungan di tengah kesialan. Paling tidak, nama baik kita masih bisa dipertahankan. Beberapa tetua berkata begitu. Salah satunya menoleh memandang Liu Ao yang berada di aula, lalu berkata, sebenarnya, dulu AOR yang terus mendorong agar pusaran itu dibuka juga demi merebut nama baik untuk tanah suci Dongtian. Tidak bisa semua kesalahan ditimpakan padanya. Selain itu, dilihat dari 2 kali penggiringan opini sebelumnya, AOR bukan hanya bertalenta tinggi, kepalanya juga cukup cerdas. Sang Tuan Dongtian terdiam. Sesaat kemudian ia mengangguk. Ucapan itu bisa dibilang cukup objektif, tidak bisa dibantah. Ia menoleh pada Liu Ao, sebelumnya nada bicaraku saat memarahimu agak keras. Jangan taruh di hati. Selanjutnya berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Ke depan, tanah suci Dongtian ini pada akhirnya tetap akan kuserahkan ke tanganmu. Liu Ao buru-buru mengangguk, mohon Sang Tuan tenang. Murid pasti tidak akan mengecewakan amanat ini. Kelak aku pasti akan menyelesaikan bencana makhluk-makhluk itu dan membawa tanah suci Dongtian menuju kejayaan yang lebih tinggi. Sang Tuan Dongtian mengangguk. Baru saja hendak berkata sesuatu lagi, tiba-tiba seorang murid tanah suci menerobos masuk menghancurkan pintu aula dan terpelanting ke dalam. Semua orang terkejut, serentak menoleh keluar aula. Di luar aula agung, Mu Bei berjalan masuk sambil menenteng pedang Suji. Wajah Sang Tuan Dongtian dan yang lain seketika berubah. Mu Bei benar-benar menerobos masuk ke tanah suci Dongtian mereka. Tetua Agung menatap Mu Bei dan membentak, berani sekali kamu, sudah bosan hidup. Mereka adalah salah satu dari 3 garis keturunan terkuat di 8 dimensi. Kecepatan Mu Bei memang sangat menakutkan, tapi tingkat kultivasinya pada akhirnya masih belum cukup tinggi. Di mata mereka, Mu Bei berani-beraninya menerobos masuk ke tanah suci Dongtian untuk mencari gara-gara seperti ini, sama saja mencari mati. Tanah suci Dongtian adalah wilayah mereka. Di sini, kecepatan bukan lagi keunggulan yang bisa ia andalkan. Di wilayah mereka sendiri, mereka punya cara untuk membatasi kecepatan Mu Bei sepenuhnya. Mu Bei tidak menggubris Tetua Agung. Pandangannya langsung jatuh pada Liu Ao. Liu Ao secara refleks mundur selangkah, lalu membentak nyaring, Mu Bei. Berani-beraninya kamu menerobos masuk tanah suci Dongtianku seperti ini sama saja menantang wibawa tanah suci Dongtian. Kamu sedang mencari mati. Mu Bei mengayunkan pedang tanpa sepatah kata. Satu tebasan itu, bilah-bilah ki pedang menyembur deras, langsung menebas ke arah Liu Ao. Sang Tuan Dongtian menepatkan telapak tangan. Sebidang ki pedang emas langsung dihancurkan. Ia menatap Mu Bei dengan dingin, kamu sudah terlalu besar kepala. Mengira tanah suci Dongtian ini tempat yang bisa kamu. Belum selesai bicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Semburan darah muncrat dari antara alisnya. Kepalanya sudah ditembus seberkas ki pedang emas. Ia sama sekali tidak tahu, bagaimana di pedang itu bisa menembus masuk ke kepalanya. Hal itu membuatnya kaget sekaligus marah. Swoosh! Ia buru-buru melepaskan jiwa primordialnya keluar. Namun, begitu jiwa itu baru saja melesat, langsung ditekan pedang Suji dan hancur dengan suara cek pelan. Bersambung.